mulai dari investasi berisiko tinggi hingga opsi yang lebih stabil seperti Bitcoin, saham teknologi, dan reksadana indeks. Bangkitnya inflasi menimbulkan pertanyaan tentang respons Federal Reserve dan potensi dampaknya terhadap situasi keuangan Anda. Mari kita bahas masalah ini. Sebelum kita mulai, mohon pertimbangkan untuk memberikan jempol pada video ini jika Anda merasa konten ini bermanfaat dan berlanggananlah ke channel ini jika Anda belum melakukannya. Inflasi kembali terjadi, dan meskipun durasinya masih belum pasti, tren kenaikan yang jelas terlihat. Beberapa bulan terakhir telah terjadi lonjakan inflasi yang signifikan, melebihi ekspektasi. Kenaikan inflasi ini bukanlah kabar baik bagi pasar karena ketika inflasi naik, hal ini menimbulkan tekanan finansial bagi individu biasa, membuat segala sesuatu mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga investasi menjadi lebih sulit dijangkau. Hal ini menimbulkan masalah yang signifikan untuk pasar risiko karena orang mungkin merasa sulit untuk berinvestasi ketika mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kekhawatiran utama Federal Reserve adalah bagaimana mengatasi lonjakan inflasi ini. Jika inflasi terus meningkat, tindakan Federal Reserve menjadi sangat penting. Mari kita pelajari detailnya. Inflasi inti, sebuah metrik penting, telah menunjukkan beberapa tanda positif. Inflasi inti telah terus menurun selama sekitar 12 bulan terakhir, yang merupakan perkembangan yang menjanjikan. Saat ini, inflasi inti berada di 4,3%, dan tren penurunan ini merupakan pertanda yang menggembirakan. Jadi, mengapa inflasi kembali meningkat? Harga energi yang lebih tinggi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan inflasi umum (S) di bulan Agustus, yang berkontribusi pada peningkatan inflasi inti yang mengejutkan. Di bulan Agustus, indeks harga konsumen (IHK) AS naik 0,6%, sesuai dengan perkiraan. Ini mengikuti dua kenaikan bulanan berturut-turut sebesar 0,2%. IHK untuk energi mengalami lonjakan substansial sebesar 5,6%, sementara harga makanan naik 0,2% selama 2 bulan berturut-turut. Tidak termasuk makanan dan energi, IHK naik 0,3%, melampaui ekspektasi konsensus sebesar 0,2%. Dalam CPI inti, harga kendaraan bekas mengalami penurunan 1,2%, sedangkan harga kendaraan baru naik 0,3%. Harga energi yang lebih tinggi menyebabkan penurunan 4,9% pada IHK untuk tarif maskapai penerbangan. Salah satu faktor signifikan yang berkontribusi pada tren ini adalah kenaikan harga minyak. Minyak baru-baru ini mengalami Golden Cross yang mengindikasikan tren bullish, dengan rata-rata pergerakan 50 hari melampaui rata-rata pergerakan 200 hari. Terakhir kali persilangan seperti itu terjadi pada November 2020. Ketika minyak menguat dari sekitar $40 per barel menjadi $129,30 sebelum mendingin pada tahun 2022. Sangat penting untuk mempertimbangkan bahwa pemain utama seperti Arab Saudi dan Rusia telah menerapkan pengurangan pasokan yang substansial. Hal ini, pada dasarnya, telah memicu perang harga di pasar minyak, karena mereka lebih memilih menahan pasokan untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi daripada membanjiri pasar. Namun, keputusan Presiden Biden untuk memanfaatkan cadangan minyak strategis untuk menurunkan harga minyak memiliki keterbatasan. Kecuali jika ia terus menguras cadangan tersebut, langkah ini berpotensi menyebabkan harga minyak yang lebih tinggi dan tekanan inflasi lebih lanjut. Situasi ini menjadi tantangan nyata bagi Federal Reserve. Ketika harga minyak naik, tekanan inflasi meningkat, memaksa The Fed untuk membuat beberapa keputusan sulit. Mereka perlu mempertahankan suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama atau menaikkan suku bunga melebihi rencana mereka sebelumnya, yang keduanya dapat mengguncang pasar. Menariknya, terlepas dari kebangkitan inflasi, pasar tampaknya bertahan dengan cukup baik. S&P 500 berkinerja cukup baik minggu ini, dan ini mungkin terlihat seperti kabar baik. Namun demikian, Ken Griffin dari Citadel mengungkapkan kekhawatirannya mengenai keberlangsungan rally pasar ini, dan memperingatkan bahwa kita mungkin sedang berada di tahap akhir. Griffin menyuarakan ketidakpastian mengenai apakah The Fed dapat melakukan soft landing atau terpaksa menaikkan suku bunga secara signifikan untuk mengatasi inflasi, yang tetap menjadi tujuan utama mereka. Kebangkitan inflasi ini memang memiliki implikasi untuk tindakan Federal Reserve di masa depan. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan mereka mengenai suku bunga pada pertemuan berikutnya pada tanggal 20 September. Saat ini,
Konsensus pasar adalah bahwa ada 97% kemungkinan bahwa Federal Reserve tidak akan menaikkan suku bunga pada pertemuan ini. Namun, situasi tetap berubah-ubah, dan data ekonomi di masa depan akan dipantau secara ketat. Data pengangguran adalah aspek penting lainnya. Meskipun pengangguran telah melonjak baru-baru ini, hal ini mungkin menguntungkan bagi The Fed. Mereka percaya bahwa pasar tenaga kerja telah berjalan terlalu panas sejak 2021, sehingga beberapa moderasi dapat diterima dengan baik, membantu mendinginkan inflasi tanpa menjerumuskan ekonomi ke dalam resesi. Mencapai keseimbangan yang tepat memang menantang, tetapi The Fed bertujuan untuk melakukan pendaratan lunak. Kesimpulannya, kita tampaknya mendekati puncak siklus suku bunga ini. Namun, jalan ke depan bukannya tanpa ketidakpastian. Data ekonomi yang akan datang akan memainkan peran penting dalam keputusan Federal Reserve. Jika inflasi terus berlanjut, hal ini dapat menyebabkan lebih banyak kenaikan suku bunga pada tahun 2023, kemungkinan pada bulan November. Di sisi lain, jika data ekonomi membaik, hal ini dapat mengurangi tekanan. Sebagai investor, sangat penting untuk selalu mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor ekonomi ini dan risiko-risiko yang terkait. Kebangkitan inflasi, ditambah dengan kenaikan harga minyak, memberikan tantangan bagi bisnis dan individu. Tantangan-tantangan ini dapat berdampak besar pada investasi dan kesejahteraan finansial kita. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.